Ya, Kementerian Kesehatan tuh bikin kolegium sendiri, bikin pemilihan sendiri, ya. Nah, pemilihannya tapi semacam Indonesian Idol. Nih kamu kalau terus-menerus nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, nggak mau bantuin, nggak mau kooperatif lah, kamu dimutasi loh nanti. Gitu. Nah itu Mei sampai Oktober itu saya masih kerja di RSCM seperti biasa, melakukan kateterisasi jantung, ngajari murid-murid saya dan sebagainya. Sampai Oktober itu ditutup akses BPJS saya. Sepekan ini kita diramaikan oleh unggahan Dokter Piprim Basarah Yanuarso, ribut-ribut kolegium rasa Menkes atau independen. Nah, masih bersama saya Ismo Wijaya, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Terima kasih atas kehadiran Dokter Piprim Basarah Yanuarso ya sebelumnya. Kita telah hadirkan narasumber kali ini di tengah kesibukannya beliau. Kita sebut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya, betul. Yang juga spesialis ahli jantung atau konsul spesialis anak, konsultan jantung anak. Dokter Piprim, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang. Dok, ini sedikit ya ini kan kita kemarin lihat cukup ramai lah, bahkan akun lambe-lambean itu juga posting. Ribut-ribut kolegium berujung gini dok. Ini sependek pengetahuan saya dok ya, ini kan nggak cuma sekadar pemecatan, bolos kerja 28 hari, nggak cuma mutasi dari Salemba ke Fatmawati lah, belakangnya panjang kalau kita lihat. Ini perseteruan panjang, ada MK-nya, ada kemudian ya mutasinya juga gitu ya. Sementara dokter tadi juga selain sebagai dokter di RSCM juga pendidik ya dok ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sedikit lah dok, highlight kronologi lah versi Dokter Piprim. Ini apa sih sebenarnya? Ya, baik. Jadi pertama saya memang dipilih sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia itu melalui Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak atau KONIKA. KONIKA. Dipilih kedua sebenarnya, periode kedua. Oh, di periode kedua. Saya dipilih secara aklamasi pada bulan Oktober 2024. 2024, oke. Bersamaan dengan pemilihan saya itu juga terpilih Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, Profesor Aryono. Ya. Jadi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia itu adalah kolegium independen yang sudah didirikan lebih dari 50 tahun ya, kalau nggak salah 52 tahun yang lalu, dan sudah mengawal kompetensi sekitar 5.000-an lebih dokter anak seluruh Indonesia. Karena kan kolegium itu fungsinya adalah untuk membuat kurikulum, standar, pendidikan sebelum dia jadi dokter spesialis anak, kemudian melakukan uji kompetensi. Membuat kurikulum, uji kompetensi. Uji kompetensi, jadi menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter spesialis anak. Nah ini memang harus dilakukan oleh pakar-pakar yang paham tentang pendidikan kedokteran. Khususnya kalau di dokter anak ya pendidikan kedokteran anak. Ya, para guru besar di situ, ada para kepala departemen, koordinator program studi ya. Itu yang menggodok di situ. Jadi ini memang nggak boleh diintervensi oleh luar, oleh pengusaha, oleh penguasa, bahkan saya sendiri. Jadi IDAI itu kan ada, kalau kita menyebutnya seperti dua sisi mata uang yang berjalan beriringan tapi tidak saling mempengaruhi. Saya sebagai pengurus pusat tidak bisa mencampuri urusan kolegium karena urusan saya adalah urusan nanti keprofesian setelah si dokter yang dididik itu jadi dokter anak. Meski kolegiumnya di bawah IDAI ini. Kolegium itu bukan di bawah IDAI. Berada di dalam IDAI ya. Namanya Kolegium Ilmu Kesehatan. Jadi IDAI itu terdiri dari pengurus pusat dan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Terdiri dari pengurus dan kolegium. Betul. Tidak saling memengaruhi. Kolegium juga nggak bisa mengaruhi saya juga nggak bisa mengaruhi dia. Masing-masing itu berjalan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya, dan sesuai dengan peer groupnya gitu. Kalau
kolegium itu ada masyarakat kolegiumnya sendiri Ada lagi. yang paham memang dengan pendidikan kedokteran anak. Ya. Nah, pada saat kongres itu hampir bersamaan ya, setelah terpilihnya Prof. Aryono dan dalam amanah kongres itu IDAI tetap memiliki kolegium ilmu kesehatan anak yang sudah berdiri 50 tahun ini. Tiba-tiba Menkes bikin kolegium sendiri. Ya, Kementerian Kesehatan tuh bikin kolegium sendiri, bikin pemilihan sendiri ya. Nah, pemilihannya tapi semacam Indonesian Idol. Jadi ya, menarik nih, menarik. Kita nyebutnya Kolegium Idol. Kolegium Idol. Karena dipilihnya secara online, nggak tahu siapa yang milih. Nggak tahu siapa pemilihnya yang siapa, nggak tahu kita. Dan dari 5.000 lebih dokter anak pada saat itu, yang ikut pemilihan itu hanya 120 orang. Ikuti partisipasi Voting. Jadi 5.000 yang milih 100. Iya, 120. Artinya kan di bawah 2,5% ya. Zakat ya, Dok. Zakat aja 2,5% loh. Itu nggak sampai zakat lah. Artinya nggak quorum ya. Nggak quorum bahkan sama 50% itu jauh. Iya, jauh banget. Kan harusnya kan paling nggak pemilihan tuh 50% plus 1 kan. Tapi Dok, ini harusnya kolegium itu dipilih dari siapa? Harusnya pemilihan ketua kolegium itu dipilih dari masyarakat kolegium itu sendiri. Oke. Dari peer groupnya kolegium. Ya, yang tadi. Saya nggak ikut pemilihannya. Karena beda bagian gitu. Oke. Lanjut yang tadi. Oke. Jadi dari 120 yang milih itu terpilihlah namanya Dr. Safira Alatas ya sebagai ketua kolegium anak versi Menkes. Yang buatan Menkes. Okay. Nah, jadi disitulah mulai timbul dualisme kolegium karena kami itu sebagai pengurus IDAI melaksanakan amanah kongres, otomatis saya nggak bisa ngakuin dong kolegiumnya buatan Menkes. Nah, pada saat itu teman-teman pengurus IDAI ya awalnya nih ya kayak namanya Dr. Fitri Hartanto itu yang ketua IDAI Jawa Tengah. Ya. Itu dengan sangat vokal beliau menentang ada anggota IDAI yang kemudian mencalonkan di pemilihan kolegium Menkes, padahal kita sudah ada kolegium yang sendiri terbentuk secara sah di Kongres Organisasi. Dr. Fitri bilang ini melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, mesti dapat sanksi gitu. Dr. Hikari juga seperti itu pandangannya. Pokoknya menentang lah kolegium ini. Nggak lama setelah itu dia ribut di WhatsApp grup, mungkin ada yang screenshot dikirim ke mereka ya. Dr. Fitri itu langsung dimutasi di bulan Desember ya. Ini IDAI Jawa Tengah ya? Ketua IDAI Jawa Tengah. Okay. Tempat kongres itu berlangsung. Lucunya mutasi Dr. Fitri ini yang paling nggak masuk akal ya. Jadi dari Rumah Sakit Karyadi, ya, dia satu-satunya konsultan Semarang ya? anak Semarang, dipindah ke Jogja, Sarjito, yang sudah punya 3 konsultan tumbuh kembang anak. Alasannya pemerataan layanan kesehatan. Pemerataan. Padahal yang dibutuhkan Karyadi ya. Hukuman itu kan. Ya, padahal itu hukuman. Hukuman ya. Hikari juga sama. Hikari itu sekjen. Dr. Hikari sekjen pengurus pusat. Sekjennya saya. Ya. Itu dipindah juga dari Rumah Sakit Cipto ke Harapan Kita. Okay. Padahal pasiennya di RSUM banyak, dia sedang mengembangkan transplantasi sumsum tulang ya, dipindah gitu aja ke sana, yang jumlah pasiennya jauh lebih sedikit, dan di sana juga udah banyak konsultan hematologi, dia ahli darah dan kanker. Harapan Kita ya. Di Harapan Kita. Ya, padahal di beban kerja di RSUM tuh jauh lebih banyak, ya, dia jauh lebih dibutuhkan. Artinya alasan dibuat-buat. Alasan dibuat-buat. Ya, alasan dibuat-buat. Dan tanpa adanya mekanisme yang menurut saya bisa dibenarkan dari undang-undang ASN. Kan kalau mutasi itu kan ada lolos butuhnya. Lolos butuh namanya. Ada ditanya dulu ini kebutuhan ini kira-kira bagaimana. Orang boleh menolak kalau ini saya ada keberatan gini gitu ya. Ini nggak ada tiba-tiba brek. Nah waktu itu Desember ya. Saya bilang ke Dr. Fitri karena Fitri yang paling kacau mutasinya nih. Mas ini kita ributkan aja. Nggak boleh kayak gini, semena-mena kayak gini. Sekalian diramein. Sekalian diramein. Dari awal itu saya udah mau ramein. Jangan dok, nanti saya takut dibekukan STR saya sama SIP saya dibekukan, dicabut. STR ini?
STR itu surat Surat tanda registrasi tanda- seorang dokter. Oke. Artinya dokter itu diakui dokter kalau dia punya STR. STR. Kalau Oke. STR hidup. SIP surat izin Surat izin praktek. praktek. Kalau udah ada STR dia bisa ngurus SIP. Oke, lanjut. Ancaman yang Dibekukan. iya dibekukan ya. Wah, buat Ini dokter ini bahaya. Wah, sadis Nggak punya dong. SIM nih. Nggak punya SIM dong. Oke. Dia kayak kuliah belasan tahun hilang gitu aja Iya, kalau oke, STR oke. dibekukan. Iya. Jangan dong, saya nggak berani. Fitri ya, Oh, Mas Fitri tuh Ketua saya nggak IDAI berani. Jawa Tengah Nah, nih. akhirnya dia ikut sambil gerundel-gerundel, sedih-sedih, dia ikut pindah ke Berat Jogja, juga ya. meninggalkan Ke Sarjito Karyadi. akhirnya ya. Ya, padahal di Karyadi kan dia dibutuhkan. Dia juga dosen di Karyadi kan Karyadi. sebetulnya.